only takes a second for safety to save your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Syafitlandari dengan NIM J0313201101, program studi teknik dan manajemen lingkungan Sekolah Vokasi IPB Negeri Angkatan 57. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video tentang cita-cita pekerjaan saya di masa depan. Cita-cita saya adalah menjadi seorang HSE officer di sebuah perusahaan. Nah, pasti belum ada yang tahu kan HSE officer itu apa? Yuk simak video selanjutnya. HSE officer adalah orang yang mengatur tentang sistem perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional yang dilakukan tidak merugikan siapapun. HSE adalah Health, Safety, and Environment. HSE dikenal juga dengan nama ketiga yakni kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Ini adalah kondisi kerja yang sehat dan aman, tidak hanya bagi para pekerjanya, tapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area kerja tersebut. Tugas seorang HSE officer yang pertama adalah mengidentifikasi sekaligus juga pemetaan dari bahaya yang ada dan mungkin terjadi pada lingkungan kerja. Sekaligus, HSE officer harus juga membuat tingkatan atau level dari efek bahaya sampai dengan peluang efek bahaya itu terjadi. Tugas yang kedua adalah membuat satu ide berkaitan dengan program ketiga. Program yang dimaksud meliputi usaha pencegahan atau usaha koreksi. Ide ini bertujuan mengurangi adanya efek bahaya atau terjadinya kecelakaan dalam lingkungan kerja. Sementara koreksi ditujukan untuk mengatasi dengan cepat bila berlangsung bahaya atau kecelakaan dalam lingkungan kerja. Tugas yang ketiga adalah perawatan dokumentasi K3. Tersedianya pendokumentasian yang baik berbentuk dokumen serta banyak beberapa hal administrasi yang lain. Jadi, salah satunya faktor yang jangan disepelekan dalam menghindarkan bahaya. Begitupun waktu mengatasi bahaya yang terjadi di lingkungan kerja. Tugas yang keempat adalah melakukan evaluasi adanya peluang atau kesempatan kejadian kecelakaan yang bisa terjadi. Harus melakukan analisa akar permasalahan tentang kecelakaan. Bisa terjadi, terhitung aksi mencegah serta koreksi. HSE officer harus juga bisa melakukan monitoring dari efektivitas program yang sedang berjalan. Tugas yang kelima adalah HSE officer juga harus jadi jembatan antara pemerintah serta perusahaan. Dalam kata lain, HSE officer jadi penghubung antara peraturan yang diharapkan oleh pemerintah serta kebijaksanaan implementasi yang dikerjakan oleh perusahaan. Tugas yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan karyawan. Adanya HSE dengan pengelola K3 yang baik di suatu perusahaan akan meningkatkan rasa percaya para pekerja terhadap perusahaan itu sendiri. Pekerja yang merasa terlindungi dengan baik akan dapat meningkatkan kinerjanya tanpa rasa takut akan kecelakaan dan cedera fisik. Pengelolaan ketiga yang diterapkan bagian HSE diharapkan juga dapat menunjang operasional perusahaan secara umum. Sebabnya, para pekerja yang telah dibekali dengan pelatihan atau workshop K3 oleh bagian HSE akan dapat menyelesaikan masalah teknis atau beberapa hal menyangkut keselamatan kerja secara mandiri. Hal ini akan mempercepat proses operasional dan menghindarkan pekerja dari hambatan saat melakukan pekerjaannya. Seorang HSE officer juga harus mempunyai kriteria seperti yang pertama adalah skill. Sebagai seorang HSE officer, tentunya harus memiliki skill dalam beradaptasi, melakukan promosi, berpikir preventif, bertindak kuratif, sampai bagaimana perencanaan rehabilitatif sebuah perusahaan. Yang kedua adalah integritas. Selalu mempunyai integritas dalam bekerja, menjadikan HSE officer dapat membuat strategi dalam suatu perubahan implementasi K3 di perusahaan. Yang ketiga adalah passion. Mempunyai passion atau sebuah dorongan pribadi yang kuat untuk selalu berusaha mencari peluang penerapan K3 terbaik untuk perusahaan adalah sebuah target yang mulia untuk seorang HSE officer.
sertifikasi KTP umum, dan menambah relasi di bidang K3. Sekian pemaparan video kali ini tentang cita-cita saya di masa depan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.